basic kedua, ya, silakan disimpan ini. Saya hapus keterangannya. Ya. Coba tuan-tuan, puan-puan perhatikan, ikhwan, sahabat-sahabat semua. Ketika disebutkan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi sebelum menciptakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Malaikat bersalawat kepada Nabi, sedangkan Nabi sudah ada dahulu. Jadi inilah yang kemudian muncul dalam kajian Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi saya perlu ingatkan bahwa sebagian besar kajian hadis tentang Nur Muhammad yang digunakan adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Kita tidak perlu menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih, seperti ada hadis awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika Jabir. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur nabimu Jabir. Itu hadis tidak sahih. Kita tidak gunakan hadis itu. Meskipun beberapa masyayikh saya masih ada yang menggunakan itu, saya menghargai mereka, tapi saya tidak menggunakannya. Begitu juga misalnya ada hadis awwalu ma khalaqallahu nur Muhammad, yaitu itu lebih tidak sahih lagi. Kita tidak menggunakan hal-hal itu ya, tapi kita menggunakan dalil-dalil yang lebih kuat seperti surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi. Nur kedua itu adalah Nur Muhammad SAW ya. Dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di lain waktu insyaallah. Tapi perlu kami garis bawahi bahwa kajian Nur Muhammad memang menjadi dilema karena banyak sekali beberapa asatidz, masyayikh tidak mendalami ilmu hadis. Sehingga saya memaklumi apabila banyak di antara beberapa masyayikh ini masih menggunakan riwayat-riwayat yang bermasalah. Ya. Ya, kita tidak menganggap itu sebagai sebuah kejahilan, tapi ya mungkin di masa mereka tidak ada ihtimam, konsentrasi belajar hadis ya, seperti yang ada di zaman-zaman mutaakhirin zaman ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala yang qadim, belum ada malaikat, belum ada alam semesta telah bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang pernah dahulu saya sampaikan bahwa solawat itu ya, solawat ya, itu wajibah. As-salawatu wajibah. Solawat itu wajibah, wajib, bukan sunnah. Kenapa? Sebelum sholat kita yang ada hari ini, sholat itu sendiri satu akar kata dengan solawat ya, yang berarti memohonkan rahmat ya. Itu dulu sebelum ada sholat 5 waktu belum ada, tapi solawat sudah ada. Haji belum ada, sholawat sudah ada. Inilah maksud kita dulu mengatakan bahwa sholawat lebih awal, lebih wajib daripada semua ibadah yang ada. Maka tidak ada amal kecuali dia menjadi sahih, menjadi sah, hanyalah dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi, kenapa ini jadi wajib? Ini lebih daripada kata wajib, karena justru adalah menjadi sesuatu yang diperlukan darurat bagi semua manusia. Ya. Kalau bukanlah karena Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan mengenal Allah SWT. Teman-teman, sahabat-sahabat Allah, inilah alasan kenapa kita perlu bersolawat. Karena kita hanya mengenal Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diingat, bersolawat kepada Nabi, kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi solawat itu bukanlah menyembah Nabi. Jadi solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Ahmad, ya, itu bukanlah menyembah Nabi. Solawat itu memintakan supaya Allah mengucurkan, melimpah ruahkan rahmatnya kepada Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, ya. Itu salawat ya. Jadi ketika kita bahas Ahad, Ahmad, Muhammad, itu bukanlah Trinitas, Trinity ya, 3 sosok, salasa aqanim dalam bahasa Arab. Itu kekeliruan besar, kejahilan yang luar biasa. Nah, jangan sampai kemudian kita salah faham ya.
Nah, bersolawat kepada Nabi adalah wasilah media paling cepat menghantarkan manusia mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ingat, kita bukan menyembah Allah dalam sosok Nabi Muhammad, ya, tapi kita mengenal Allah melalui ilmu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka sholawat ini bolehlah disebut stem, ya, atau ya stempel keabsahan dari suatu amal. Ya. Nah, nanti kita akan bertemu hadis-hadis itu di kitab beliau Sidi Syekh Abdullah Al-Ghumari. Ya. Lalu kata sholawat itu artinya apa tadi? Sholawat itu artinya permohonan rahmat. Ya. Kasih sayang. Itu sholawat. Maka ketika mengatakan Allahumma salli, jadi saya mengatakan Allahumma salli. Ya. Salli itu artinya ya Allah turunkanlah rahmat kasih sayang. Dalam bahasa Arab, solawat sama. Ternyata solat itu syarat sahnya adalah bersolawat kepada Nabi SAW dan dia di dalamnya ada permohonan rahmat. Ya. Kata soli, kalau yang mengerti bahasa Arab, ya, ini soli ini disebut kata kerja perintah. Nah, ada sholawat Jibril kita sering baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu, nah ini bentuk kata kerja past tense, ya. Shalla. Ya. Tapi diartikan bukan telah, ya. Semoga Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Shalla bentuk past tense-nya, sholli bentuk kata kerja perintahnya. Tapi karena Allah tidak layak diperintah, ulama kita mengartikan itu sebagai doa, permohonan doa kepada Allah SWT. Dan persoalan berikutnya, apakah sosok baginda Nabi Muhammad SAW memerlukan sholawat kita? Tentu tidak. Nabi Muhammad tidak memerlukan sholawat. Yang memerlukan sholawat itu kita. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan agamamu tidak sempurna, kenapa? Kenapa Muhammad masih didoakan? Ya. Nah, ada seorang pengikut yang menyembah Nabi Isa berbicara kepada saya seperti itu. Nabimu kurang keren, nggak hebat. Nah, kenapa? Karena nabimu masih perlu disolawatkan, sedangkan Tuhan kami itu tidak perlu. Nah, saya menjawab waktu itu, bukan seperti itu. Nabi Muhammad SAW tidak memerlukan salawat kita. Ya. Nah, saya waktu itu membalas sesuatu, tapi itu tidak boleh saya sampaikan di sini, karena khawatir nanti dianggap menyinggung sesuatu agama yang lain. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak memerlukan salawat. Sebaliknya, kita yang perlu bersolawat kepadanya. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ada satu makna tadi, jika Allah SWT berselawat kepada Nabi, lalu juga malaikat, maka orang-orang yang berselawat kepada Nabi akan merasakan ada dua hal rohani. Hal dari Allah, ya, langsung, hal dari Allah tapi melalui malaikat. Rasa yang didapat tapi asbab malaikat. Apa bedanya? Jika dari Allah SWT, maka orang bersolawat dia mendapatkan ma'rifat, knowledge. Tapi jika dia bersolawat lalu mendapatkan sirnya malaikat, yang nanti muncul adalah banyak ibadah. Ya, ibadahnya banyak. Malaikat itu nggak tidur, malaikat itu tidak makan. Maka orang-orang bersolawat ini akan tahan solawat 1000. Akan ada yang solawat 4.444. Ya, hal-hal itu terjadi kenapa? Karena dia mendapatkan sir, rahasia, secret daripada malaikat. Ya. Tapi jika dia mendapatkan secret dari Allah SWT, maka dia mendapatkan ma'rifat. Ya. Ini satu rahasia-rahasia lah daripada solawat. Oke.
Ini mengenai pengantar dari ayat itu. Lalu di ujung ayat dikatakan, ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam, ya. Nah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik. Lalu teman-teman sahabat-sahabat kalau Allah, di kitab ini sebentar saya coba share dulu. Sebentar ya. Sebentar. Bentar ya. Nih, baru dapat. Sebentar. Oh, afwan, masih loading. Ada kitab yang tampil nggak, Tuan Ruslan? Di Enggak. screen. Muncul tak? Tak ada. Tak ada ya? Saya sudah coba, belum juga ya? Belum Bu ya? Belum ya? Sebentar. Ini masih beradaptasi dengan alat baru. Ya sudah, nanti aja ya. Teman-teman yang melakukan Allah, kitab yang akan kita kaji itu seperti yang kita sampaikan tadi, ditulis oleh Sidi Syekh Abdullah Al-Ghumari, berjudul An-Nafha Al-Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah. Ya. Mungkin kalau tim Ribat dapat kitabnya, silakan di-share ya. Alif Sayyid Al-Alama Al-Muhaddis Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahmatullah alaih. Kitab ini berisi sekitar 40 lebih hadis mengenai fadilah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya langsung ini saja ya. Ini Buya Aldomi bantu. Oke, syukuran. Jazakallah.
Alhamdulillah. Baik. Ini Dr. Aldom ini. Kami menyebutnya orang tidak gaptek. Nah, saya gaptek. Gaptek ini kurang mengerti alat-alat yang baru-baru ini. Baik. Lanjut Bu ya. Halaman 12 ya. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi bahwa saya meriwayatkan kitab ini dari beberapa masyaikh, salah satunya guru yang baru saja kita bersilaturahmi dengan beliau, ya Al-Habib Muhsin Al-Kaf, murid langsung dari Sidi Abdullah, dan juga masyaikh-masyaikh dari Nusantara yang lain, ya Syekh dari Martapura, Syekh Sya'rani, begitu juga Syekh Wildan, juga Syekh Abdul Rabb An-Nazari, dan masyaikh-masyaikh lainnya. Hadisnya ada sekitar 43 hadis. Di situ ada tentang keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim, bisanadina ila al-muallif wa bisanadihi an Abdullah ibn Mas'ud, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud. Boleh di zoom ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW. Ini tidak ada harakatnya. Jadi silakan diperhatikan saja, bantu diarahkan kursornya Bu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Inna awlan nasi bi. Sesungguhnya manusia yang paling utama. Aula di situ diartikan paling utama, paling mulia. Bi, terhadapku, ya, maksudnya adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah itulah manusia paling beruntung, paling mulia, paling tinggi derajatnya yaumul qiyamah. Tapi ini di hari kiamat. Ya. Aktsaruhum alayya salatan. Siapakah mereka? Orang yang aktsaruhum, paling banyak. Di antara mereka, hum alayya, terhadapku salatan. Nah, bukan salat, tapi bersolawat. Ya. Hadis ini sahih sebenarnya, tapi beliau masih menukil kalam Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menghasankan, tapi sebenarnya hadis ini sudah sampai pada derajat sahih li ghairihi, ya. Inna awlan nas, manusia yang paling utama terhadapku. Dapat juga diartikan manusia yang paling aku perhatikan nanti adalah manusia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Manusia yang paling banyak. Nah, solat juga berarti hubungan kasih sayang. Orang yang membangun hubungan kasih sayang kepadaku. Ya, inilah orang-orang yang banyak bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya kepada baginda Nabi SAW, apakah aku menjadikan salawat kepadamu 1/4, ataukah setengah, ataukah 2/3? Akhirnya ia mengatakan, aku akan menjadikan semuanya salawat kepada. Inilah awal daripada thariqah salawat yang sangat luar biasa dimunculkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka memperbanyak salawat kepada Nabi, ada yang menyebutkan angka, ada yang tidak, ya. Nah, aksar, banyak itu teman-teman, sahabat-sahabat yang Allah, banyak itu ada beberapa ya, pemaknaan. Banyak itu lebih daripada yang kita tahu, dari biasanya 10, berarti lebih dari 10, atau lebih dari 3 sudah disebut dengan banyak, ya. Namun kita mendengar masyaikh kita dari dahulu, mereka bersalawat ada yang sehari 500, ada yang 1000, dan tidak menganggapnya sebagai suatu beban. Tapi hari ini orang-orang manusia kebanyakan menganggap salawat itu beban, tugas. Padahal salawat bukanlah beban, bukanlah tugas, tapi adalah keperluan gizi rohani kita sendiri. Apakah kita makan setiap hari itu beban? Tentu tidak. Makan itu sesuatu yang menjadi
keperluan kita sehari-hari, hajat kita setiap hari. Baik, maka siapakah yang paling mulia di dunia? Orang yang paling mengenal Rasulullah dan paling banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun di kalimatnya disebutkan hari kiamat, tapi itu dimulai hari ini. Jadi siapakah orang yang paling mulia pada hari kiamat? Orang yang paling banyak salawat. Kapan masa kita bersalawat? Masa kita bersalawat di dunia, bukan di hari kiamat. Jadi ini bercerita di hari kiamat nanti, orang yang paling menarik, yang paling hebat, itu adalah orang yang semasa dia di dunia, dia banyak bersolat kepadaku. Ini makna lain daripada hadis ini. Karena solawat nanti itu lain dengan solawat hari ini. Hari ini kita tidak pernah bertemu wajah beliau secara fisik, tapi kita bersolawat kepadanya. Nah, siapa-siapa saja, di mana saja kita bersolawat kepadanya, maka orang-orang ini disebut dengan ikhwan Rasulullah SAW. Ya. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin bin Malik. Dari Sayyidina Anas bin Malik, salah satu khadam Rasulullah SAW, anin Nabi SAW. Ya. Ini khas beliau, coba perhatikan. Anin Nabi SAW alaihi wa alihi wasallam. Nah, bukan sallallahu alaihi wasallam, ada tambahan wa alih. Semoga Allah bersalawat kepadanya, yaitu Nabi, wa alihi, dan keluarganya Nabi. Ternyata Sidi Abdullah mengikuti manhaj gurunya yang merupakan saudaranya sendiri, yaitu Sidi Ahmad, bahwa tidak ada lafaz salawat menyebutkan wasahbih, sahabat. Yang ada adalah alihi, ummahatil mu'minin, azwajihi, al-zurriyat, dan itu terkumpul dalam lafaz al. Beliau lebih memilih secara tekstual lafaz wa alih. Khas kelompok Rafidah, dan ada ahli sunnah juga, ada di kalangan Syiah, ada di kalangan yang bukan ahli sunnah dan Syiah juga. Ya. Qala Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna lillah, sesungguhnya Allah memiliki sayyaratan, yang bergerak. Sayyarah sekarang dalam bahasa Arab hari ini diartikan car, dalam bahasa Melayu mungkin kereta, tapi kami di Indonesia nyebutnya mobil. Ya, sayyarah secara bahasa artinya yang melakukan perjalanan cepat kemana-mana. Ya, sarah, ya, sarah. Nah, sayyarah yang banyak bergerak, yang mobilitasnya tinggi. Ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu nama dari malaikat. Inna lillahi sayyaratan. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertugas sebagai sayyarah, sebagai makhluk yang bergerak kemana-mana, berpencar kemana-mana, di mana-mana. Yatulubuna hilaqad dzikr. Mereka hanya punya satu tugas. Yatulubun, mencari hilaq. Hilaq adalah jamak dari halaqah, lingkaran-lingkaran, kumpulan-kumpulan, majelis-majelis zikr. Ya. Dan zikir itu, teman-teman, sahabat-sahabat semua, seperti yang pernah saya jelaskan dalam kajian kitab Asy-Syifa oleh Imam Qadhi Iyad, bahwa salah satu makna dari warafa'na laka dzikrak, warafa'na, kami angkat engkau wahai Muhammad, dzikrak, sebutanmu. Apa kata beliau menukil dari imam-imam terdahulu? Waja'altu dzikraka min dzikri. Aku jadikan menyebut namamu, yaitu bersolawat kepadamu, bagian dari zikir kepadaku. Nah, maka bersolawat bukanlah berbeda dengan menyembah sosok, ya. Menyembah Tuhan melalui sosok Nabi Muhammad itu tidak benar. Kita tidak pernah mempertuhankan atau menyembah Nabi Muhammad SAW. Ya. Hanya orang-orang yang tidak faham bab ini lalu berpikiran sampai ke sana. Ya. Fa'idha atau alaihim haffu bihim. Apabila malaikat itu datang kepada halaqah-halaqah zikir, haffu bihim, maka malaikat itu mengerubungi kelompok. Jadi tuan-tuan, puan semua, apabila tuan-tuan ini buat majelis zikir, majelis sholawat, jangan ditanya berapa banyak malaikat yang mengelilingi kita, mulai dari satu jengkal dari tempat kita duduk sampai ke langit sana. Apabila Allah kasyafkan, Allah angkat hijab tirai-tirai batin, Allah akan kasih tahu sebenarnya siapa saja yang datang. Tapi itulah indahnya,
Allah tutup. Dengan begitu kemudian orang-orang tidak semuanya sadar terhadap permata yang ada dalam salawat dan zikir. Ya. Summa ba'athu ra'idahum ila rabbil izzah tabaraka ta'ala fayaqulun. Ya. Lalu mereka kembali kepada Allah, mi'raj ke langit. Jadi ada mi'raj Nabi, ada mi'raj malaikat. Mi'rajnya malaikat itu melaporkan ibadahnya hamba, ya. Jadi malaikat itu naik, di antara malaikat itu ada pemimpin-pemimpin. Ya, kita boleh sebut ra'iduhum, ya, ila rabbil izzah, kepada Allah yang maha perkasa. Lalu mereka mengatakan, fayaqulun, mereka melaporkan, ya, report kepada Allah, Rabbana ataina ala ibadin min ibadik yu'azzimuna ala'aka wa yaktuluna kitabak wa yusalluna ala nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum fayaquluna rabbana fayaqulu tabaraka wa ta'ala ghashuhum rahmatiyya. Jadi mereka berkata, wahai Tuhan kami, Rabbana, ya, wahai Tuhan, kami telah mendatangi kumpulan-kumpulan hamba-hambamu. Apa yang mereka lakukan? Perhatikan, di sini ada 4 yang mereka lakukan. 1, yu'azzimuna ala'ak, ya. Yu'azzimuna ala'ak. Mereka mentakzimi sifat-sifatmu, simbol-simbol. Yu'azzimuna ala'ak wa yatluna kitabak, dan membaca kitabmu. Maka saya selalu mengadvise, menyarankan setiap majelis sebelum dibuka, mulailah membaca walaupun hanya 3 ayat, ya, membaca ayat. Inilah salah satu sunnah Nabi SAW, sunnah para sahabat, sunnah para salafus salih yang sebenarnya. Wa yusalluna ala nabiyyika. Lalu mereka bersolawat. Maka tidak hanya membaca Quran, tapi juga membaca solawat. Nah, ini penting sekali, ya. Tidak hanya majelis pembacaan Quran, tapi juga majelis pembacaan solawat. Maka jangan heran para habaib, para masyayikh kita, mereka menghidupkan majelis-majelis solawat. Dan kita beruntung di negeri kita di Nusantara, baik Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani, bahkan dulu Filipina, saya tidak tahu sekarang bagaimana, itu ada majelis-majelis khusus untuk menghidupkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, dan apa amal mereka yang keempat? Ini disebut aurat, ya. Aurat mereka, 1, menghormati, mentakzim sifat-sifat, simbol-simbol Allah. 2, membaca ayat-ayat Allah. 3, bersolawat. Yang keempat, doa. Yas'alunak. Mereka berdoa kepada engkau untuk akhirat mereka dan juga dunia mereka. Nah, ini ada suatu rahasia di situ, bahwa didahulukan kalimat akhirat terhadap dunia. Jadi mereka pun meminta dunia bukan karena dunianya, tapi karena akhiratnya. Ya. Akhirat dari bahasa Arab, akhir berarti hari, the last day, ya, hari nanti. Ya. Fayaqutu tabaraka ta'ala ghashuhum. Lalu Allah menjawab, ghashuhum rahmati. Liputilah mereka, tutuplah mereka, limpah ruahkan kepada mereka rahmati, kasih sayangku. Ya. Fayaqulun, lalu mereka berkata, ya Rabb, ya Allah, inna fihim fulan al-khatta, innama ightabaqahum ikhtibaqan. Ya Allah, ada seorang, dia keliru, dia tersalah, dia tidak sengaja masuk, khatta, ya. Dia masuk hanya singgah. Dia tidak berniat betul-betul untuk berzikir, bersolawat, tapi dia hanya ingin, ya, mampir atau singgah lalu dan lain sebagainya. Apa kata Allah Ta'ala? Ghashuhum rahmati, fahumul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Tetap saja, ya, orang yang hanya singgah lalu, singgah sebentar, tetap kalian bagikanlah rahmatku kepada mereka. Merekalah kaum yang ahli zikir ini. Orang-orang yang bersama mereka, siapa yang singgahkah, yang dudukkah, la yashqa bih, tidak akan sengsara bersama mereka. Ini salah satu riwayat dari versi Imam Al-Bazzar, ya, dengan sanad yang hasan. Sebenarnya riwayat ini ada yang lebih sahih di kitab Imam Muslim, tapi dengan redaksi yang berbeda.
Apa maksudnya, teman-teman? Suatu kali ini pernah disampaikan oleh salah satu guru kita, ada seorang Habib ya, yang berasal dari Singapura. Beliau mengatakan bahwa dulu gurunya Syekh Al-Arif Billah Al-Muhaddis Abdul Rashid ya, Al-Ahmadi Al-Linggi pernah sholat ya, di zawiyahnya. Ternyata ada yang bawa daging. Dia selesai beli daging, lalu belum pulang. Ketika suara azan terdengar, dia langsung singgah di zawiyah tempat berzikirnya Syekh Abdul Rashid. Ya. Syekh Abdul Rashid ini salah satu aulia Allah SWT dan ahli hadis, ya, pengamal sholawat yang luar biasa. Ketika pulang, itu dagingnya dia coba masak. Masya Allah, ternyata dagingnya tidak berubah sama sekali. Masih seperti segar, fresh seperti tadi. Akhirnya orang ini berpikir, apa gerangan yang terjadi? Datanglah kemudian orang ini kembali kepada Syekh Abdul Rashid. Apa kata Syekh Abdul Rashid? Insya Allah, orang-orang yang duduk di majelisku juga tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya. Nah, ini bukan untuk mengkultuskan, tapi ini salah satu daripada karamatul aulia. Kenapa? Inilah rahasianya. Kenapa beliau berkalam seperti itu? Orang yang mendapatkan rahmat Allah pasti tidak disentuh oleh neraka. Karena Allah mengatakan, ya jannah, wahai surga, biki arhamu ibadi. Dengan mulah aku merahmati, menyayangi hambaku. Apa artinya hadis ini? Liputi limpah ruahkanlah rahmatku kepada mereka. Artinya, kabarkan kepada mereka bahwa surgalah tempat yang akan menunggu mereka, insya Allah. Maka saya berdoa selalu, semoga majelis kita ini, walaupun majelis ini tidak bermuajah secara langsung, insya Allah Allah jadikan majelis yang la yashqa bihim jalisun. Namun next time saya berharap kepada Tuan Ruslan dan teman-teman, mohon dibuka dengan 1 ayat, 2 ayat, lalu satu sholawat. Ya. Nanti silakan teman-temannya ada yang mampu bersolawat dengan suara yang enak didengar, baru kita membaca kitab ini, insya Allah. Ya. Baik, hadis terakhir, ya, hadis ketiga. An Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihissalam, sesungguhnya Sayyidina Jibril alaihissalam, atani fabasyarani, mendatangiku lalu memberi kabar gembira kepadaku. Faqala inna Allah azza wa jalla, lalu ia berkata, sesungguhnya Allah SWT berfirman, man shalla alaik, siapa yang bersalawat kepadamu, sallaitu alaih, aku pasti bersalawat kepadanya. Artinya, apabila seseorang mendengar ayat Allah bersalawat kepada Nabi, maka terbersihkah di hatinya ingin mendapatkan salawat Allah, maka caranya hanya satu. Sebutlah nama orang yang disalawatkan Allah, lalu bersalawatlah kepadanya, maka nama dia akan terikut sertakan dalam salawatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi. Siapa yang mengucapkan salam kepada engkau, dia telah mengucap salam, aku akan mengucapkan salam kepadanya. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Imam Ahmad ini murid dari Imam Syafi'i, pendiri mazhab Hanbali, dan ini dimasukkan dalam daftar hadis sahih dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim. Sahabat-sahabat karena Allah, ini lafaz yang luar biasa menurut saya. Orang yang bersolat kepada Nabi, Allah bersolat kepadanya. Orang yang mengucapkan salam kepada Nabi, Allah langsung mengucapkan salam kepadanya. Maksudnya apa, teman-teman semua? Apabila saya sholat, nah ini boleh ditutup, ya silakan. Maaf ya, boleh ditutup ya. Apabila kita sholat kita belum tentu sampai kepada Allah. Apabila kita baca Quran, kalau tidak ada ketulusan, barangkali ada riya di dalamnya, tidak akan langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi apabila kita bersolawat kepada Nabi SAW, langsung Allah terima. Kita ucapkan salam kepada Nabi SAW, langsung Allah terima. Inilah yang disebut dengan babullah. Sayyidina Muhammad SAW adalah babullah, adalah pintu Allah Tabaraka Ta'ala. Jadi kita tidak akan mengenal Allah kecuali melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman, walaupun sholat kita tidak khusyuk, zikir kita tidak tulus, baca Quran kita tidak fasih, tidak masalah. Yang penting kita ada sholawatnya. Ya. Meskipun ma'rifat kita tidak tajam, ya, tidak sampai sedalam-dalam beberapa orang yang mengkaji tentang hakikat dirinya, hakikat insan. Kita mungkin tidak paham dengan bahasa-bahasa yang rumit. Tapi kita punya satu modal, punya satu pokok, punya satu asas, yaitu mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta kepada Nabi, salawat kepada Nabi, itu hijabnya paling dekat kepada Allah. Sedangkan sholat, hijabnya banyak. Bisa riya, bisa malas, bisa ghaflah, lalai dalam sholat, tidak khusyuk. Lain dengan sholawat, khusyuk ke engkau, tidak khusyuk ke engkau, Allah langsung menjawab. Ya, maka cobalah lihat orang yang bersolawat, pasti Allah berkahi hidupnya. Saya tidak bertemu orang yang suka solawat, penyanyikah dia, ahli ibadahkah dia, gurukah dia, ya, cikgu, atau kalau dia seorang lecturer, apakah dia seorang peniaga, berusaha, atau seorang petugas negara, kerajaan, kecuali Allah berkahi hidupnya. Ya. Mari kita minta kepada Allah SWT keberkahan hakiki ini. Semoga Allah menanamkan cinta kasihnya di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Tuan Ruslan. Fadhal. Sebentar suaranya. Okey, alhamdulillah, jazakallah khairal jazak kepada Buya dengan penerangan yang mantap yang disampaikan oleh Buya pada hari ini berkenaan tentang rahsia salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Sesi yang kedua insya-Allah kebiasaannya adalah soal jawab insya-Allah. Buya boleh ya, Buya ya? Dengan izin. Ya, tafadhal. Nanti dipilih saja pertanyaan yang relevan ya. Okey. Jadi kalau boleh hantar mesej, kalau dalam mesej, kalau ada soalan-soalan boleh send pada dalam mesej dalam Zoom ni ya, kepada pihak jemaah yang bersama dan join dalam program Zoom ni. Cuma dari sisi saya berkenaan tentang satu salawat, iaitu salawat Ibrahimiyah. Jadi salawat Ibrahimiyah merupakan di dalam solat. Solat lain tak boleh baca dan menyebabkan batalnya solat. Cuma hubungan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan jadi satu salawat, dia katakan salawat Ibrahimiyah. Jadi mohon pencerahan daripada Buya insya-Allah ya. Suara Buya. Ya. Mati lagi suaranya. Oke. Mati lagi. Khalas, masih. Kelas. Ya. Sudah kita hidupkan, mungkin ada yang mencet ya. Shalli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad ya.
Sini, di belakangnya kama shallaita ala Ibrahim. Apabila kita baca sendiri, ya tambahkan Sayyidina, ya, itu lebih afdal. Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala, ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Teman-teman coba perhatikan artinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, Allahumma ini bukan bahasa Arab tapi dari bahasa Aramaik lama lalu dipakai dalam Ibrani dan diserap dalam bahasa Arab jadi Allahumma dari Elohim, ya, yang berarti ya Allah, ya, wahai Tuhan. Sholli, sampaikan salam, sampaikan rahmat ala atas Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Ya, kama ini berarti sebagaimana, ya, sebagaimana. Sholaita, engkau bersolawat ala atas Ibrahim. Ibrahim itu juga bukan nama Arab, tapi bahasa Aramaik, ya. Dulu disebut Abraham, ya. Jadi Abraham itu, kalau kita memberi nama anak Abraham itu boleh, atau Abraham itu boleh, ya. Itu bukan berarti jadi kafir, tidak. Tapi hal-hal yang tidak masalah. Hanya bedanya Abraham bukan bahasa Arab, yang bahasa Arabnya jadi Ibrahim. Ya. Sayyidina Ibrahim, siapakah beliau? Beliau itu disebut dengan kakeknya para nabi dari bangsa Arab dan bangsa Israel. Jadi dari Sayyidina Ibrahim, lahirlah dua keturunan besar. Ya. Keturunan Sayyidina Ismail, dan yang kedua Sayyidina Ishak. Sebenarnya di sini ada keturunan yang lain dari ibu yang lainnya, dan semuanya jadi nabi. Ya. Dari Sayyidina Ismail disebut Arab, Sayyidina Ishak disebut Israel, ya. Dari anaknya Sayyidatuna Qunturah lahirlah orang-orang di Asia Timur, Asia Tenggara, ya, sekitar termasuk, ya. Sayyidina Ibrahim, beliau dulu Allah berikan keberkahan yang luar biasa, tauhid yang tinggi, dan asbab beliau dua ibu kota, dua tempat kemudian Allah muliakan. Pertama Makkah, yang kedua Al-Quds. Nah, itu semua adalah Sayyidina Ibrahim yang bangun. Perbedaannya, Makkah dibangun dengan Sayyidina Ismail, Al-Quds dibangun dengan Sayyidina Ishaq. Ya. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW, ya, Allah muliakan dengan Makkah lalu Madinah, ya. Dari jalur Arab. Jadi tetap kemudian mempunyai kelebihan masing-masing, ya. Lalu salat Ibrahimiyah ini apakah memohon kepada Nabi Ibrahim? Untuk Nabi Ibrahim tidak, ya. Tapi justru artinya, ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbanyak zuriat Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Ibrahim, maka banyakkan jugalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Barangkali juga seperti itu. Ada makna lain. Nah, teman-teman, salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan salah satu jenis salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, lalu wa ala alihi, ya, dan kepada keluarganya, ya, wa azwajihi, istri-istrinya, lalu wa dzurriyyatihi, dan zurriyat, ya. Zuriat inilah yang sekarang terbagi dua, Sayyid dan Syarif. Nah, negeri kita Allah berkahi dengan banyaknya zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sebagaimana Engkau berkahi zuriat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, pengikut sebagaimana Engkau berkahi keluarga Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Ibrahim, maka berkahi juga Nabi Muhammad, keluarganya, pengikutnya, pasangannya, semuanya. Itu makna dari salat Ibrahimiyah. Oleh karena itu, salat Ibrahimiyah dengan salawatnya, induknya salawat. Ya. Barangkali itu Tuan Ruslan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ya, okey. Kita daripada soalan daripada jemaah. Okey, ya. Soalan yang pertama. Assalamualaikum. Abu Ya, maaf. Abu Ya mahu bertanya tadi. Abu Ya ada beritahu selawat ada dua selawat. Selawat Allah kepada Nabi dan selawat malaikat kepada Nabi. Boleh Abu Ya terangkan apa dia selawat Allah kepada Nabi. Terima kasih Abu Ya. Ya, saya tidak akan berdalam dalam masalah itu, ya, tapi saya sebutkan hal yang sederhananya. Ya, tadi saya sudah sebutkan, ya, innallaha, yaitu innallaha al-ahad, sebenarnya Allah yang maha ahad, yusalli ala Ahmad, bersalawat kepada Sayyidina Ahmad. Wa malaikatahu, ya, yaitu para malaikat salawat ala Muhammad. Kenapa? Allah Ta'ala qadim, dan tidak akan langsung berkaitan langsung, bertakluk langsung dengan sesuatu yang hadis kecuali melalui rahasia-rahasianya. Nah, rahasia-rahasianya itulah yang disebut dengan Ahmad. Ya, makanya para masyayikh kita menyebut Ahmad Ruhullah. Ya. Saya hanya sampai di sana menjelaskannya karena membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Lalu dalam tafsir-tafsir, apa perbedaan antara sholawat Allah dan sholawat malaikat? Jika malaikat bersolawat maknanya tolabul rahmah, tolabul doa, memohon permintaan agar Allah menurunkan rahmat. Boleh disebut istimdad. Lain halnya dengan Allah, Allah itu bersolawat imdad. Jadi ada imdad, ada istimdad. Imdad itu Allah melimpah ruahkan solawatnya, rahmatnya. Allah itu bersolawat dengan memberi, malaikat bersolawat dengan memohon, meminta. Kita disuruh untuk meminta sebagaimana para malaikat meminta. Begitu juga memahami hakikat solawat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, ya, wallahu a'lam bishawab. Sebentar suaranya, Tuan. Di unmute dulu. Saya unmute, sekejap. Saya buka balik. Okey Buya, minta maaf Buya ya. Okey. Makna dia kata, apakah makna salawat adalah guru bagi yang tidak memiliki guru? Terima kasih Buya. Baik. Apa arti daripada guru? Guru itu berarti muallim, yang memberikan ilmu. Ya. Apabila ini maknanya, maka sholawat tidak berarti muallim. Tapi apa makna lain dari sholawat? Sholawat itu berarti mursyid, irsyad
yaitu yang memberikan guidance, yang memberikan petunjuk. Apabila Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada hambanya, si hamba sedang mencari hidayah, Allah Ta'ala akan carikan jalan kepadanya. Maka solawat itu pengganti mursyid karena dia asbab membuat kita bertemu mursyid yang sebenarnya. Itu makna daripada orang yang belum bertemu guru, maka hendaklah memperbanyak solawat. Itu perkataan hampir semua masyayikh. Ya, hampir semua masyayikh. Tapi masyayikh yang berkata seperti ini, semuanya mempunyai guru. Setelah mereka mempunyai guru, mereka tambah banyak bersolawat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Belum aktif, Tan? Oke. Okey. Ya, Buya ya. Okey. Saya Hazira ingin bertanya, apabila kita semakin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita semakin malu untuk meminta hajat tertentu. Walaupun hajat baik. Soalan saya, adakah dikira su'ul adab sekiranya kita melazimkan salawat ke atas Nabi dan pada masa yang sama sangat berhajat ingin bertemu Nabi SAW walaupun lewat mimpi, dan sekiranya masih belum bertemu dengan Nabi dalam mimpi, adakah ia bermaksud terdapat sesuatu yang kurang benar yang menghijab kita? Mohon pencerahan Buya. Ya, bagus. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan juga oleh kawan-kawan kita di luar sana, ya. Apakah merindukan bertemu Nabi, bersolawat dengan ingin bertemu Nabi, ini termasuk su'ul adab, ya. Buruk adab kepada Allah, kepada Rasulullah. Pada dasarnya ini tidaklah su'ul adab. Tapi ini termasuk kepada hijab namanya. Jadi hijab itu ada dua. Masih ingat di kajian-kajian Ramadan kita mengkaji ada hijab nuraniyah, ada hijab zulmaniyah. Hijab kegelapan, ada hijab cahaya. Hijab zulmaniyah, ya. Zulmaniyah itu seperti maksiat, dosa, lalai, penyakit-penyakit hati, itu disebut hijab zulmaniyah. Kita ria, iri dengki, ini penghalang. Semua orang sudah tahu. Tapi ada hijab yang menghalang kita bertemu Rasulullah. Hijab kita yang membuat kita tidak dapat merasakan kehadiran rohani beliau. Ini yang disebut dengan hijab nuraniyah. Ingin menjadi wali, ya, berangan-angan hendak bertemu, ya. Akhirnya bersolawat ada maunya, ya. Nah, ini yang berbeda, ya. Sayyidina Jibril disebutkan oleh penjelasan banyak ulama itu bersolawat 2000 tahun. Ada riwayat yang saya dapatkan 2000 tahun. Ya, meskipun riwayat ini tidak sampai derajat sahih, tapi ulama kita telah masyhur mengatakan Sayyidina Jibril beribu-ribu tahun bersolawat sallallahu alaihi Muhammad dan baru bertemu nurnya setelah beribu-ribu tahun. Dan Sayyidina Jibril hanya melaksanakan adabnya. Adabnya itu diperintahkan sholawat, dia bersolawat. Dia tidak berhenti daripada sholawatnya meskipun belum bertemu cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu indikator ruhani kita sudah naik level kepada level malakutiyah, level malaikat. Walaupun kita bukan malaikat. Apa ciri-cirinya? Tidak pernah bosan dan jenuh bersolawat. Dan tidak berangan-angan apapun dalam bersolawat. Tidak mengandai-andaikan semoga rezeki saya lancar, semoga saya bertemu Nabi. Tapi lain dengan misalnya salawat beberapa masyayikh, ya Allah, ya, sampaikan salawat kepada baginda Nabi, lalu kumpulkanlah aku dan ia
Sebagaimana engkau kumpulkan antara jiwa dan ruh, itu lain bab. Itu bab kerinduan, rinduan ma'rifat, ya. Tapi pun semuanya diserahkan kepada Allah. Tapi itu terserah engkau ya Allah. Ya. Jadi kita pun tidak memaksa Allah SWT. Ya. Nah, biasanya Allah memberi di saat seseorang itu telah lupa kepada apa yang dia minta. Ya. Barangkali itu Tuhan Rasulullah. Wallahu a'lam. Buya boleh terus sekali lagi Buya? Yep. Boleh Okey Buya. Ya, silakan. Buya dari Sarawak, maaf Buya tanya, salawat apa yang paling afdal kerana banyak dapat ijazah salawat dari guru-guru, para ulama, para habaib, jazakallahu khairan katsira. Semua salawat itu afdal, dan seafdal salawat adalah salawat yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat itu ada yang diriwayatkan secara zahir oleh ahli hadis, itu ada dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis. Namun salawat itu juga ada yang ditransmisikan, didapatkan oleh ahlu qarbi, ahlu rohani, karena Rasulullah itu tidak mati, hanya berpindah alam. Wali-wali yang mereka penyintas alam, yang dapat dengan izin Allah, rohaninya telah hidup sebelum kematian tubuh ini, maka mereka diizinkan untuk menatap Rasulullah, berdialog dengan rohani Rasulullah. Dan itu hal yang biasa, bukanlah ajaran sesat. Dan itu salah satu bentuk daripada kualitas rohani, karena ini bukan bab akidah. Kekeliruan beberapa mufti, ahli agama, ahli fatwa adalah memasukkan perkara-perkara rohani ke dalam bab akidah. Itu kesalahan besar seseorang atau ahli-ahli agama yang kemudian memasukkan ini ke wilayah fatwa. Ya. Sedangkan ini tidak termasuk ke bagian-bagian itu. Ini hanyalah pengalaman rohani. Imam Ghazali menyebutnya dengan tajribah, ya, ruhiyah atau zauq. Ya. Dan ini tidak menjadi wilayah fikih, tidak menjadi wilayah akidah. Ini menjadi wilayahnya ahli-ahli rohani, dan yang hanya boleh memfatwakannya juga ahli rohani, bukan orang-orang yang buta terhadap persoalan ini. Dan semua sholawat, baikkah itu diriwayatkan oleh ahli hadis secara zahir, ataupun diriwayatkan oleh ulama-ulama ahli rohani secara rohani, semuanya sangat mulia. Tapi Syekh Ahmad Al-Kattani mengatakan, dari semua itu, ada yang paling sahih secara riwayat. Baik secara riwayat ahli hadis ataupun secara rohani, yaitu salawat Ibrahimiyah. Nah, itu yang paling mulia. Atas dasar itulah Allah letakkan salawat ini, Nabi Muhammad SAW masukkan itu, dan Imam Syafi'i menjadikan menjadi rukun salat, karena mazhab kita mayoriti adalah mazhab Syafi'i, masuk ke dalam rukun salat, yang mana salat kita tidak akan sah kecuali dengan membaca salawat Nabi SAW, dan dicontohkan di situ salat Ibrahimiyah. Akan tetapi sahabat-sahabat dimuliakan Allah, di antara semua salawat yang dijazahkan Masyaikh, manakah yang lebih mulia? Yang lebih mulia bukanlah yang dijazahkan Syekh fulan. Tidak. Salawat yang paling mulia adalah salawat yang hatimu hadir kepadanya, yang rindumu wujud kepadanya, yang ma'rifatmu terasa kepadanya. Maka lafaz mana saja yang membuat hati kita hadir kepada Nabi, itulah salawat yang paling mulia saat itu. Barangkali ada 100 salawat, tapi hanya satu yang berkenaan di hati. Itulah salawat yang mulia. Maka keafdolan salawat selain salawat Ibrahimiyah dan salawat yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama terdahulu, itu muqayyadun, muta'alliqatun, ya, muqayyadatun bi ahwal ar-ruhaniyah. Dia sangat berkaitan dengan hal rohani kita. Ya. Jadi silakan pelajari, ambil sanadnya, dan maknai. Nah, ada satu advice dari saya, saran dari saya. Apabila tidak ahli bahasa Arab, maka sebaiknya memperbanyak sholawat Jibril saja. Ya. Tapi apabila mengerti bahasa Arab atau di dalam sholawat itu ada terjemahnya, maka silakan baca sholawat mana saja.
Jika tidak, salawat itu tidak menjadi bermanfaat. Ya. Atas dasar itulah salah satu guru saya, seorang habib di Jakarta, mengatakan semua wirid-wirid selain wirid Quran, ya, itu tidak akan berefek, berpengaruh banyak kepada kolbu seseorang, karena syaratnya dia harus paham apa yang dia baca, kecuali Al-Quran. Al-Quran faham tidak faham, Allah berikan keberkahan. Sedangkan yang dari hadis pun, karena ada hadis yang sahih, tidak sahih, hadis ini dipengaruhi oleh hafalan-hafalan para periwayat, maka masih ada sisi-sisi manusiawi. Jadi lafaz-lafaz salawat baik yang dalam hadis ataupun dari para wali, ada sisi manusiawi. Beda dengan Al-Quran, Al-Quran zikirnya tidaklah dari manusia, tapi langsung dari hadrah ilahiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, teman-teman, itu 3 poinnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Buya berkenaan tentang apakah dibolehkan berkasidah rindu kepada Rasulullah. Baik. Baik. Apakah boleh mendendangkan, menasyidkan, mengqasidahkan? Ya. Perlu kita ketahui bahwa qasidah secara harfiah berarti dari kata qasad, ya. Jamaknya qasaid, ya. Disebut qasidah. Artinya adalah itu syair-syair, ungkapan-ungkapan yang disusun oleh para penyair, para penazam dengan niat, dengan maksud tertentu. Maka ada qasidah yang dimaksudkan untuk memuji Allah, ada qasidah yang dimaksudkan untuk madaih nabawiyah, memuji sifat mulia Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, menceritakan Rasulullah, seperti Al-Burdah, ya. Al-Burdah itu, sahabat-sahabat semua, ditulis semasa dengan kitab Al-Hikam. Kitab Burdah ditulis oleh Maulana Al-Imam Al-Arif Billah Al-Busiri. Dia adalah sahabat daripada Imam Ibn Athaillah Sakandari, penulis kitab Hikam. Apa perbedaan dua orang ini? Imam Athaillah menulis Hikam, dan itu menjadi bacaan semua orang bertarekat, semua ahli sunnah di dunia. Sedangkan Burdah adalah qasidah yang didendangkan, dilagukan, dinyanyikan di mana-mana negeri yang ada ahli sunnahnya. Dan mereka semua sepakat. Sewaktu saya ke banyak pulau di Indonesia, itu orang-orang baca Burdah. Ya, begitu juga waktu kita silaturahim ke Semenanjung kemarin, ya, termasuk juga ke Sarawak, Sabah, ke Brunei, sama orang-orang baca Burdah. Ya. Ini Burdah itu qasidah, dan itu ulama yang menulisnya, bukan sembarang orang. Hanya orang-orang yang hari ini yang tidak mengerti apa hakikat Burdah, lalu mencari-cari kesalahannya, mencari-cari kenapa kepada Rasulullah harus didendangkan. Nah, ini kesalahan mereka. Apabila kita boleh merindui seseorang lalu kita bernyanyi dengan syair-syair, ungkapan-ungkapan memuji yang kita rindui, maka yang paling pantas dirindui dan didendangkan adalah tentang Rasulullah SAW. Maka silakan dihidupkan, dinikmati. Ya, saya mengharapkan teman-teman hadiri majelis Burdah, majelis berzinji, ya, orang nyebutnya berzanji, ya, Syaraful Anam, atau salawat apa saja, Syaraful Anam kah, Diba kah, ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi dimanapun kita menghadirinya. Ya. Jadi itu boleh. Secara hukum fikih, mayoritas ulama kita membolehkannya, memubahkannya, bahkan menganjurkannya. Wallahu Ta'ala alam. Buya, ini berkenaan ada 2-3 soalan yang sama, iaitu berkenaan tentang Haikal Ma'arif dan Salawat Ahadiyah. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, macam mana boleh huraikan dan mohon ijazah kan? Huraikan secara ringkas
tentang perbincangan ini kalau Buya izinkan. Baik. Ya, tentunya memerlukan waktu yang panjang, tapi secara mukhtasar, ikhtisar saya sampaikan. Haikal ma'arif berarti pokok-pokok ma'rifat, ada 4 objeknya. Pertama tentang Allah, yang kedua tentang Sayyidina Ahmad, yang kedua tentang Sayyidina Muhammad, dan terakhir di akhir zaman ini adalah Sayyidina Al-Mahdi. Maka sifat yang paling disukai oleh Allah sehingga menjadikan ayat yang menyebutkan kata ini menjadi sepertiga Al-Quran adalah ahad. Maka kita menyebut ahad zatullah. Qul huwallahu ahad. Ya. Ini adalah nama dari semua nama Allah, inilah nama yang paling disukai oleh Allah. Dari Asmaul Husna, ini nama yang paling Allah sukai. Ya. Qul huwallahu ahad. Itulah sebabnya kenapa surat Al-Ikhlas menjadi sepertiga Al-Quran. Ya. Karena Allah sangat suka diesakan, ditunggalkan, ya, diyakini bahwa ia tiada yang mensyarikatinya. Adapun Ahmad Ruhullah, Ahmad itu perlu disampaikan teman-teman, ya. Ini banyak yang salah faham ketika kita dulu mengatakan bahwa Allah meniupkan dari rohku, aku tiupkan rohku. Roh di situ bukan zat, tapi roh di situ Ahmad, disebut Ruhullah. Ya, semua roh kita ini bersumber dari hembusan Allah Taala pada Sayyidina Ahmad. Ya, itu yang disebut nafakhtu fi min ruhi. Jadi di situ tidak ada perceraian, Allah kemudian zatnya berkurang, ada sesuatu yang bercerai dari zat Allah, tidak ada, karena Allah bukan benda. Maka haram membayangkan bahwa ada sesuatu yang keluar dari zat Allah. Berarti dia telah menganggap Allah itu satu benda, ya, jisim, dan itu ajaran sesat, mujassim. Meskipun dia bertorekot, dia mengatakan akidahnya Asy'ariyah, kalau dia beranggapan seperti itu akidah mujassimah, ya, bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Haikal Ma'arif ini dapat menjaga pemahaman seseorang supaya tidak membayangkan Allah itu berfisik, ya. Begitu juga roh, ya. Roh itu bukan juga fisik, tapi roh itu bukan Ahmad itu bukan Allah, gitu. Ahmad itu hembusannya, gitu. Lalu siapa Ahmad? Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, min amr Rabbi, itu rahasiaku. Karena itu rahasia Allah, kita tidak akan berdalam-dalam kecuali yang Allah izinkan. Lalu Muhammad Habibullah, ya, ruh ini mempunyai wadah bernama Muhammad, ya. Inilah yang kita sebut Muhammad. Nabi Muhammad itu satu-satunya sosok yang dipandang oleh Allah Ta'ala di alam semesta. Inilah yang disebutkan di hadis yang tadi. Hadis kedua, siapa yang mengucapkan salam kepada engkau, aku balas salamnya. Kita mengucap salam ke Nabi. Kan tidak ada Assalamualaikum ya Allah. Tidak ada. Kalau ingin mengucap salam, salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Yang jawab bukan hanya Rasulullah, tapi Allah yang jawab. Li'annahu babullah, karena Rasulullah adalah pintu, gate to Allah, ya, pintu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir ada Al-Mahdi Khalifatullah, karena Nabi mengatakan Al-Mahdi minni min waladi Fatimah, Al-Mahdi itu dariku, keturunan zuriat Fatimah. Maka mengenal tentang ilmu-ilmu kemahdian adalah salah satu cara selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman, ya. Barangkali itu yang dapat saya jelaskan secara ringkas pada malam ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Buya, satu soalan lagi Buya boleh? Baik. Nak gabungkan soalan berkenaan tentang bab adab. Adakah bila mana kita sebut salawat, kita tak tambah dengan Sayyidina? Kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Adakah itu dikirakan su'ul adab? Dan apakah efek kesan kita baca salawat, sama ada dari sudut kesan pada zahir dan juga batin? Dan bagaimana pula tentang, dulu Buya ada cerita tentang permulaan kita nak mulakan satu-satu urusan, kita mulakan dengan Assalamualaikum ya Sayyidina ya Rasulullah dan selanjutnya. Mungkin Buya boleh bagi pencerahan dan izin ijazah. Silakan Buya.
Taib, taib. Ya, kita di Indonesia nyebutnya ini memborong. Tahu memborong, Tuan? Iya, kita mulai dari akhir tadi ya. Apabila kita ingin diberkahi hidup kita dimanapun berada, supaya Allah meridhoi, hadis yang kedua tadi menjadi kunci. Hadis kedua apa ketiga tadi ya? Hadis ketiga tadi menjadi kunci bahwa orang yang ingin mendapatkan keselamatan dari Allah, maka dia mesti menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Ya, atas dasar itulah kita menyampaikan, mengijazahkan secara terbuka. Hendaklah apabila memasuki rumah, mengendarai kereta, kendaraan, ya, lalu membaca salam kepada baginda Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang membaca ini ketika masuk rumah, berkendara, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi rumahnya. Karena Allah akan menurunkan salam di rumahnya. Allah akan menurunkan keberkahan salam di kendaraannya. Ya, itu rahasianya ya. Yang pertama tadi apa tadi saya lupa. Afwan suaranya tuh. Okey. Kalau kita sebut nama Rasulullah, sebut nama Sayyidina. Okey, baik. Ya. Menyebut lafaz Sayyidina sallallahu alaihi wasallam ya, itu bukanlah satu kewajiban, meskipun oleh Imam Taqiyuddin Al-Husni beliau mewajibkan atas dirinya. Jadi ada satu imam namanya Imam Taqiyuddin Al-Husni, beliau mempunyai satu kitab Daf'u Syubahi Man Tashabbah, seingat saya namanya. Itu beliau mengatakan, setelah aku melihat hakikat Nabi Muhammad, maka aku tidaklah menyebutnya kecuali dengan sebutan Sayyidul Wujud. Jadi beliau sejak Allah kasyafkan, Allah singkapkan tabir antara dirinya dan Nabi Muhammad SAW, beliau selalu menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidul Wujud. Tapi itu pengalaman rohaninya, itu thariqatnya, itu mazhabnya. Ya. Bagaimana dengan ulama-ulama ahli hadis, ahli fiqih? Kita menggunakan ilmu ini dalam menjawabnya. Recording in progress. Dinisbatkan kepada satu hadis, tapi hadisnya syaz, itu tidak pantas digunakan untuk membantah hal ini karena bertentangan dengan hadis Bukhari dan Muslim. Barangkali begitu Tuan Ruslan, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah Buya. Sebagai hajat kami Buya, mungkin Buya boleh ijazahkan kami amalan salawat ahadiyah, hadis ma'arif dan salawat assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah kepada kami semua. Baik. Ya. Sebelum kita ijazahkan, perlu diketahui teman-teman semua, ada yang iskal kepada saya, seorang mursyid, dia sudah mursyid padahal dan mengerti baca kitab-kitab bahasa Arab, tapi sayang mungkin maklumat ini tidak sampai kepada beliau, padahal itu ada di Sahih Bukhari, ada di kitab-kitab yang sangat basic sekali. Kenapa ada salawat kepada selain Nabi Muhammad? Kok Al-Mahdi salawatkan? Karena di salawat ahadiyah itu ada lafaz, ya ahad salli alal mahdi. Ya. Ternyata tidak sampai maklumat kepada tokoh ini, mursyid ini, lalu dia menyesatkan kawan-kawan kita yang bersolawat kepada Sayyidina Al-Mahdi. Padahal di dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah mengatakan, Allahumma salli ala ibni Abi Aufa. Ya Allah, salawatlah kepada ibni Abi Aufa. Di dalam Al-Quran menjelaskan ayat zakat, lalu Allah mengatakan, inna salataka sakanu lahum, salawatmu akan menenangkan hati mereka, atau doamu menenangkan hati mereka. Ya,
Lalu bagi yang mampu berbahasa Arab silakan dicari satu kitab yang ditulis oleh Sidi Ahmad Al-Alawi. Sidi Ahmad Al-Alawi, beliau adalah mujaddid dalam Thariqah Syaziliyah Al-Alawiyah, Ahmad bin Mustafa Al-Alawi. Saya mengambil sanadnya dari jalur Syekh Abdul Rabb An-Nazari, beliau dari Saif Ahmad dan Mustaghnami, lalu langsung daripada Sidi Ahmad ya, bin Mustafa Al-Alawi. Beliau punya satu risalah kecil mengenai makna salawat. Ya, silakan dicari kita risalahnya, nanti mungkin kalau saya ketemu nanti saya kirim kepada teman-teman sahabat-sahabat semua, bahwa kata solawat itu tidak maksus untuk Nabi Muhammad, boleh kepada selain Nabi, boleh juga kepada selain Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Khidir, boleh juga kepada sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya. Ya, makanya mursyid saya ini Syekh Abdul Rabb An-Nazari, beliau menyebutkan salawat salam kepada para wali-wali. Ya, salatu wassalamu alaika ya Abul Hasan Syazili, itu biasa. Abul Hasan Syazili alaihi salam. Bagi beliau itu tidak masalah, karena makna salam, makna salat tidaklah maksus bil anbiya, tidaklah khusus untuk para nabi. Ya. Jadi ketika nanti ada yang bertanya, adakah dalilnya yang memperbolehkan? Nah, ini saya menjelaskan tadi, dan ini diperkuat jauh-jauh sehari sebelum kita oleh Maulana Al-Imam An-Nawawi. Ya. Imam Nawawi dalam kitab Azkar menjelaskan persoalan ini. Dan disyarah juga oleh Sahih Bukhari, disyarah oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa boleh sholawat kepada selain Nabi. Apalagi kepada ismuhu ismi, sosok di akhir zaman yang namanya adalah namaku, namanya adalah nama Muhammad, namanya adalah nama Ahmad. Ya, maka bersolat kepadanya menjadi suatu hal yang menurut saya perlu ya. Dengan ini saya dengan ketidakpantasan, dengan dosa yang banyak, tapi memohon ampunan, maghfirah ya, wasitr min Allah tabaraka taala ayasturana, mengijazahkan Haikal Ma'rif, Ahdatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Lalu juga salawat ahadiyah, Allahumma ya ahad salli ala Ahmad, Allahumma ya ahad salli ala Muhammad, Allahumma ya salli ala al-Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Nah, ini salawat yang pendek, tapi di situ berisikan inti-inti ma'rifatullah ya. Saya ijazahkan semua, silakan diamalkan. Itu tidak akan mengganggu thariqat mana-mana pun, tidak akan merusak aurat-aurat manapun, malah memperkuat insyaallah ya. Ajastukum. Alhamdulillah, pemberian ijazah Buya. InsyaAllah terima kasih kepada Buya dengan pencerahan dan huraian tentang rahsia salawat dan salam ke atas Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan pencerahan daripada Buya memberikan semangat kepada kita semua untuk membanyakkan lagi bacaan salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW, dan juga terutamanya kepada salawat yang diijazahkan, Haikal Ma'rif diijazahkan kepada kita semua pada malam yang penuh berkat ni. Alhamdulillah. InsyaAllah dari kami pihak majlis mengucapkan jazakallah kepada Buya, dan juga tidak dilupakan kepada Ribat Nuraniyah Pintar Melaka Malaysia, dan juga salam silaturahim kepada sahabat-sahabat daripada Malaysia, Indonesia, dan juga daripada Brunei, daripada Sarawak pun ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hubungan kita berterusan sampai bila-bila. Satu masa kita akan silaturahmi dan ziarah-menziarahi antara satu sama lain insya-Allah, dan kita harap insya-Allah kita akan bersua lagi bersama Buya dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah dengan keilmu-keilmu Buya pada masa akan datang. Ya, kita harapkan Buya sudi menerima kami dan mengajarkan kepada kami insya-Allah Buya ya. Jadi itu sahaja, walafu minkum. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih al-kafarah dan salawat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Su'an wa zalamun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.